Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya India Chandra Nuraini dari kelas 2A Akuntansi. Di sini saya akan membuat kerangka tugas akhir yang sesuai dengan panduan penulisan tugas akhir tahun 2023 Politeknik Negeri Madiun. Langkah pertama yang dilakukan adalah mengatur margin sesuai dengan ketentuannya, yaitu pada sisi atas 3 cm, sisi kiri 4 cm, sisi bawah 3 cm, dan sisi kanan 3 cm. Lalu jika pengaturan margin sudah selesai, langkah selanjutnya adalah mengatur ukuran kertas yang akan digunakan. Karena sesuai dengan panduan, kita menggunakan kertas A4, maka kita pilih ukuran A4. Jika sudah, kita klik OK. Lalu langkah selanjutnya adalah mengatur multi-level list. Di dalam pengaturan multi-level list sudah termasuk heading, jadi ini akan memudahkan kita dalam melakukan pengerjaan tugas akhir. Setelah mengetikkan bab, kita pilih number style-nya, kita pilih angka Romawi, lalu supaya memudahkan kita buat menjadi heading 1. Lalu kita atur sesuai dengan format panduan, jika sudah kita klik OK. Lanjut untuk mengisi format heading 2, kita hapus dulu, lalu kita tambahkan level sebelumnya, yaitu level 1, titik, lalu kita pilih heading 2, level 2. Lalu kita pilih number style-nya, sesuai dengan ketentuan kita menggunakan angka 123, lalu kita centang legalnya supaya menjadi angka 1.1. Lalu kita atur sesuai dengan format ketentuannya. Jika sudah, kita lanjut untuk mengatur heading selanjutnya. Untuk pembuatan heading selanjutnya masih tetap sama, akan tetapi saat penambahan level kita masukkan 2 level yang ada sebelumnya. Lalu kita atur sesuai dengan ketentuan pada pedoman. Jika sudah, kita klik OK. Lalu kita edit headingnya sesuai dengan ketentuan. Untuk format heading 1, kita menggunakan Times New Roman ukuran 14, rata tengah, dan 2 spasi di bold. Lalu kita edit paragrafnya sesuai dengan ketentuannya. Jika sudah, kita klik OK, lalu kita lanjut untuk mengatur heading selanjutnya. Untuk heading 2 saya gunakan sebagai subbab dengan ketentuan Times New Roman ukuran 12, rata kiri, dan double spasi. Lalu kita mengatur format pada heading 2 sesuai dengan panduan. Jika sudah, klik OK, lalu kita lanjut untuk mengatur heading selanjutnya. Untuk heading 3 langkahnya masih tetap sama, akan tetapi pada saat pengaturan indentation-nya kita tambahkan supaya teksnya lebih menjorok. Jika sudah selesai mengatur formatnya, kita klik OK. Selanjutnya adalah mengatur heading 4 dengan ketentuan Times New Roman ukuran 14, rata tengah, dan di bold. Lalu lanjut untuk mengetikkan cover. Pada cover ini kita bikin secara manual saja. Diketik manual dari awal sampai akhir, jika sudah nanti kita edit sesuai dengan ketentuannya. Jika sudah mengetikkan dari awal sampai akhir, lalu kita edit satu persatu. Untuk ketentuan judul menggunakan Times New Roman ukuran 14, rata tengah, dan di bold. Untuk tulisan tugas akhir, ketentuannya Times New Roman ukuran 16, di bold, dan juga rata tengah. Kemudian untuk logonya ukurannya 4x4, lalu kita sesuaikan dan juga rata tengah. Untuk ketentuan penulisan nama, program studi, dan juga jurusan menggunakan Times New Roman ukuran 12, di bold, dan rata tengah.
Lalu kita kontrol enter untuk halaman berikutnya dan kita ketikkan halaman judul menggunakan heading 4. Atau kita bisa menggunakan page untuk membuat halaman berikutnya. Pada halaman berikutnya kita ketikkan halaman pengesahan menggunakan format heading 4 sesuai dengan halaman sebelumnya. Untuk membuat halaman berikutnya, kita bisa menggunakan Ctrl Enter atau pada page seperti pada langkah sebelumnya. Kita juga akan menambahkan beberapa halaman yang akan diisi untuk daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, dan juga daftar lampiran. Langkah-langkahnya masih sama seperti sebelumnya, yaitu menggunakan heading 4 dan juga menambahkan halaman baru dengan Ctrl Enter atau page. Pada halaman berikutnya, kita akan membuat isi dari tugas akhir, dimulai dari bab 1. Karena sebelumnya kita sudah mengatur multi level list, maka kita menggunakan bab 1 heading 1. Lalu kita isikan terlebih dahulu isi subbabnya. Jika sudah, kita blok lalu kita format ke heading 2. Lalu kita buat halaman berikutnya. Halaman berikutnya berisi bab 2, formatnya menggunakan heading 1 sama seperti langkah sebelumnya. Lalu kita ketikkan isi dari bab 2 terlebih dahulu. Jika sudah diketikkan, kita blok dan kita format ke heading 2. Sesuai dengan multi level list yang sudah kita buat, untuk membuat anak subbab kita menggunakan heading 3. Selanjutnya kita format ke heading 3 terlebih dahulu. Lalu kita ketik apa isi dari anak subbab berikut. Atau mungkin kita bisa mengisikan isi dari anak subbab tersebut, lalu kita blok dan juga format ke heading 3. Selanjutnya membuat halaman baru untuk membuat bab 3. Sama seperti langkah berikutnya, untuk penulisan bab menggunakan heading 1. Lalu untuk penulisan subbab kita menggunakan heading 2. Lalu kita membuat halaman baru untuk mengetikkan daftar pustaka dan juga lampiran menggunakan heading 4. Langkah selanjutnya adalah melakukan penomoran pada setiap halaman menggunakan header dan footer. Sesuai dengan namanya, header berarti di atas dan footer berarti di bawah. Langkah pertama adalah mengklik 2 kali pada bagian atas atau pada bagian bawah. Setelah itu akan muncul beberapa section. Selanjutnya kita pilih bottom of page, pilih penomoran pada tengah halaman, lalu atur format penomorannya sesuai dengan panduan. Secara otomatis nomor halaman akan muncul. Jika ingin memisahkan setiap section, kita next page terlebih dahulu, lalu kita nonaktifkan link through previous supaya nomor halaman tidak menyesuaikan halaman sebelumnya. Selanjutnya kita atur penomoran halaman di section 2 yang langkah-langkahnya masih sama. Untuk halaman pada isi tugas akhir menggunakan angka 1, 2, 3 sesuai dengan panduan. Lalu kita akan membuat tabel dengan cara klik insert, lalu kita atur berapa kolom dan baris yang kita perlukan. Sesuai dengan ketentuan, tabel tepat berada di tengah halaman, jadi kita atur di rata tengah. Lalu kita ketikkan isi tabel dengan hanya menggunakan 1 spasi saja. Langkah selanjutnya adalah melakukan pemberian nomor dan judul dari tabel. Blok semua tabel, lalu klik kanan dan insert caption.
Pilih new label lalu ketikkan tabel pada subbab berapa, karena pada contoh terdapat pada subbab 3, maka kita ketik tabel 3 titik. Lalu ketikkan judul dari tabel tersebut. Karena pada ketentuan judul tabel berada di atas, maka kita pilih above. Lalu kita edit judul tabel tersebut sesuai dengan ketentuannya. Lalu kita bisa mengulangi langkah-langkah tersebut pada tabel-tabel yang lainnya. Jika ingin memberi judul pada foto, tambahkan fotonya terlebih dahulu, lalu langkah-langkahnya masih sama dengan pemberian judul pada tabel. Akan tetapi, kita mengetikkannya gambar. Lalu ketikkan judul dari foto tersebut. Jika judul foto berada di atas foto, maka kita pilih above, lalu kita klik OK. Ulangi langkah-langkah tersebut untuk pemberian judul pada foto yang lainnya. Jika sudah selesai melakukan pemberian pada judul, langkah selanjutnya adalah mengisi daftar isi. Karena sebelumnya saya sudah melakukan pengisian daftar isi, maka sekarang tinggal update tabel saja. Jika sudah selesai melakukan pengisian daftar isi, selanjutnya kita mengisi daftar gambar. Klik reference, lalu insert table of figure, lalu pilih sesuai dengan yang sudah dibuat. Jika daftar gambar, lalu pilih sesuai dengan yang sudah dibuat. Jika yang dimasukkan daftar gambar, maka juga pilih gambar. Lalu lanjut mengisi daftar tabel. Langkahnya juga masih sama. Jika yang dimasukkan daftar tabel, maka juga pilih tabel. Berikut merupakan hasil kerangka tugas akhir yang sudah saya susun untuk memenuhi penugasan pada mata kuliah Komputer Office. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.